Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Sukardi SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Bu Indarti Kristiana Sari SPD. Saya Istianah, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini di sebelah saya rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Amita Asy Ardianti, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi dan observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Amita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya. Seminggu yang lalu saya sudah mengabarkan kepada Bu Amita bahwa saya diberikan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Iya. Nah, saya senang sekali Bu Amita sudah memberikan saya izin untuk saya bisa supervisi di kelas Bu Amita. Iya. Nah, sekarang ini kita mengetahui bahwa tahap supervisi akademik itu ada 3 tahap ya Bu ya. Iya. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan tahapan supervisi akademik yaitu pra-observasi. Iya. Ya Bu ya, harapan saya untuk kegiatan pra-observasi ini kita dapat sharing, dapat diskusi untuk persiapan-persiapan Bu Amita untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Iya. Iya Bu ya. Baik, untuk kegiatan supervisi ini apa sih harapan Bu Amita untuk kegiatan pra-observasi hari ini? Sebelumnya Ibu, saya senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan Bu Istianah. Ya, harapan saya nantinya dengan berdiskusi dengan Ibu, saya dapat mempersiapkannya dengan baik, ya mulai dari modul ajar, media, kemudian peserta didik, mengkondisikannya, ya sehingga nanti kegiatan supervisi dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya saya dapat menerapkannya di pembelajaran saya berikutnya. Iya ya, sama berarti kita memiliki tujuan yang sama ya Bu ya, harapan yang sama dan diskusi ini bisa mendapatkan hal-hal apa yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Iya, gitu Bu. Ya tentunya yang positif, lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Baik. Selanjutnya kalau saya boleh tahu Bu, besok itu Ibu akan mengajar materi apa? Besok saya akan mengajar materi seisme atau gempa bumi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berarti Ibu akan mengajar tentang gempa gitu Iya, ya, seisme gempa ya. bumi, Ya. salah satu bencana alam. Ya. Dari materi seisme atau gempa bumi itu pastinya kan ada tujuan pembelajarannya ya Bu. Iya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi seisme atau gempa bumi yaitu melalui pembelajaran project based learning nantinya peserta didik dapat menyimpulkan gempa bumi dan dampaknya terhadap kehidupan melalui alat bantu berupa poster yang dibuat menggunakan sarana Canva bernalar kritis dan juga bergotong royong. Kemudian nantinya dapat mengintegrasikan pembelajaran geografi materi gempa bumi dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses, konten maupun diferensiasi produk. Dan nantinya juga dapat mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ya, dalam proses pembelajaran. Ya baik. Berarti tujuan pembelajaran Ibu tadi yang pertama itu menerapkan itu ya project based learning tadi ya dalam pembelajaran gempa atau seisme tadi. Iya, betul. Kemudian yang kedua
Ibu juga mengintegrasikan pembelajaran geografi Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Baik itu proses, konten maupun Produk. prosesnya, produknya ya. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Wah, Ya, luar biasa sekali ya Bu iya ya. betul sekali. Baik Bu, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu tadi jelaskan, nah area apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi area yang ingin saya kembangkan yaitu meningkatkan kolaborasi di antara peserta didik ya, terutama keterampilan di abad 21 ya, seperti bernalar kritis, kemudian komunikatif dan juga kreatif, dan mampu meningkatkan kompetensi individu dengan pembelajaran diferensiasi ya di kelas. Kemudian juga mampu meningkatkan kesadaran diri, sosial, rasa empati di antara peserta didik ya dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Iya, betul sekali Bu ya, bagus Mhm. sekali. Dari area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang begitu luar biasa. Mhm. Nah, supaya bisa tercapai area pengembangan itu tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dulu sebelum kita melakukan supervisi. Nah, apa ya yang sudah Ibu persiapkan? Jadi yang sudah saya persiapkan yaitu modul ajar materi gempa bumi atau seisme. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu, nantinya saya akan tambahkan pembelajaran diferensiasi ya sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan pretest atau tes diagnostik yang telah saya lakukan sebelum hari supervisi ya. Kemudian saya juga akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran saya, yaitu dalam modul ajar nanti. Iya, Begitu. bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah mempersiapkan sebelumnya untuk Iya. membuat soal pretest terlebih dahulu. Iya. Kemudian Ibu juga akan melakukan kegiatan pretest itu sebelum hari H gitu ya Iya, Bu ya. begitu. Kemudian untuk menentukan gaya belajar anak juga Ibu membuat tes diagnostik ya. Diagnostiknya. Oke, berarti wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu Iya. sudah begitu cepat padahal kita diskusinya juga waktunya singkat gitu ya Bu. Iya. Oke, nah untuk menjalankan langkah-langkah Ibu ya tadi rencana yang sudah dipersiapkan. Nah, strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi strategi saya besok itu saya akan mengajar tentang materi gempa bumi atau seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, dari hasil pretest kesiapan belajar peserta didik, saya tahu bahwa peserta didik itu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda ya, sehingga nantinya di kelas saya juga akan melakukan diferensiasi proses ya dari keenam kelompok yang sudah dibentuk, dari kelompok 1, 2, 3 ya misalnya, itu saya akan gunakan cara yang berbeda dengan kelompok 4, 5, dan 6. Ya, jadi di mana ini kelompok 4, 5, 6 itu dari hasil pretest lebih menunjukkan kesiapan belajarnya ya dibandingkan dengan kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Ya ini karena kelompok 1, 2, 3 ini hasil pretest mereka tuh masih kesulitan ya, sehingga sebelum melakukan project mereka harus ini melihat tayangan video terlebih dahulu, video pembelajaran terlebih dahulu, begitu Ibu. Ya terkait dengan gempa bumi. Baik, berarti strategi yang Ibu lakukan pertama, mereka sudah Ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu ya. Iya. Kemudian dari pemetaan itu eh, dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Iya. Kemudian Ibu juga sudah hasil tes diagnostik mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Iya. Jadi mereka, Betul. jadi Ibu akan melakukan em, treatment atau diferensiasi proses yang berbeda. Betul. Gitu ya. Jadi selain itu dari hasil tes diagnostik gaya belajar peserta didik yang berbeda ya, ada yang
gaya belajar mereka itu lebih ke audio, visual maupun kinestetik. Sehingga nanti dalam pembelajaran saya akan memberikan kebebasan bagi mereka untuk mencari referensi, ya, referensi dan membuat produk, proyek, ya, resume, ya, sesuai dengan minat atau gaya belajar mereka. Begitu, Ibu. Dan saya juga tetap memasukkan kompetensi sosial emosional, ya, dalam pembelajaran di mana sebelumnya yang ini jarang diperhatikan. Begitu. Ya bagus sekali Bu ya sudah dipaparkan, berarti Ibu sudah benar-benar siap ya. Iya, Jadi di hari sebelumnya Ibu akan sudah masuk kelas untuk menentukan, melakukan pemetaan kebutuhan anak terlebih dahulu. iya, Dan Ibu juga akan melakukan tes gaya belajar anak untuk menentukan bagaimana ini minat dan gaya belajar anak untuk menentukan bagaimana dia nanti belajar dalam proses pembelajaran gitu ya. iya, betul Ibu. Iya Bu, baik sekali Bu ya. Dari Iya, yang telah Ibu paparkan sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan supervisi besok ini. Nah, eh, dari strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira masih ada kekhawatiran tidak ya Bu? ya, pastinya masih ada kekhawatiran ya Ibu. Ini dalam hal masalah pembagian waktu. Ya, pembagian waktu biasanya saat proses pembelajaran itu, ya, terutama saat diskusi antar kelompok, waktu atau durasinya itu kurang meskipun dari awal sudah ditetapkan ya sekian menit. Ya, karena namanya juga waktu ya, kita tidak bisa mengira-ngira sebelumnya Iya, ya. iya. Karena anak tuh kadang tuh kalau sudah asik berdiskusi ya kadang lupa ini benar-benar sudah diselesaikan ataukah belum itu lembar kerjanya ya. Berarti kekhawatiran yang masih muncul itu untuk Hmm. waktu ya Bu ya. Iya, tapi saya tetap akan membuat batasan-batasan waktu ya untuk mereka berdiskusi ya, biar mereka juga disiplin ya. Diskusinya harus selesai dalam sekian menit. Jadi ada tanggung jawabnya di setiap kelompok. Nah, berarti dari yang telah Ibu jelaskan tadi dari pengalaman-pengalaman yang Ibu punya, Ibu sudah bisa mencari solusinya dari kekhawatiran yang tadi dipaparkan, Iya, kekhawatiran waktu dengan cara apa tadi Bu? membuat batasan-batasan waktu ya dalam diskusi ya itu memang harus kan nggak diloskan gitu aku ya biar siswa tahu oh ini harus selesai di jam atau menit keberapa ya diskusinya kemudian biar bisa lanjut untuk presentasi. Oke. Jadi dengan membuat batasan-batasan waktu Iya gitu ya Bu ya, betul. ya bagus Bu. Selanjutnya Bu, pastinya supaya em, apa yang sudah direncanakan itu berjalan dengan lancar. Nah, pihak-pihak mana saja yang bisa Ibu mintai bantuan? Ya jelas pihak yang saya minta untuk kerjasama ya peserta didik itu sendiri ya di kelas 10 05 itu nanti bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas ya kesepakatan yang harus dijalani oleh semua peserta didik nantinya dalam proses pembelajaran ya mulai dari menjaga kebersihan aktif dalam diskusi maupun presentasi jadi itu peran peserta didik itu sangat penting ya. Berarti yang akan Ibu beri mintain bantuan adalah siswa ya Bu ya. Iya, Nah, siswa dari apa? Dari kegiatan kesepakatan kelas kelas tadi. iya. Ya, bagus sekali Bu. Nah, saya sudah tidak sabar ini ingin masuk kelas. Nah, kira-kira Iya. ini kapan ini kegiatan supervisi ini dilakukan kapan Bu? Oh iya, bisa besok hari Rabu ya, besok hari Rabu di jam ke 45 45. ya, yaitu jam 10.15 sampai 11.45 di kelas 10E05 itu. Oke, berarti besok hari Rabu kita akan ketemu di kelas Iya, 10 E05. E05. Nah, apa komitmen dan dari rencana Ibu ini? Ya, jadi komitmen saya ya nantinya saya akan melakukan rencana-rencana
yang sudah saya rancang dalam modul ajar saya yang sudah saya buat sebelumnya ya, termasuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, baik itu diferensiasi proses, konten, dan produk nantinya ya, dan tetap mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Berikutnya ya, cukup itu Bu ya. Berarti komitmen ibu akan melakukan sesuai dengan yang Iya, dirancangkan di dalam RPP, modul ya. Kemudian ibu akan melakukannya untuk pembelajaran berikutnya, gitu ya Bu iya ya. gitu. Sekarang kalau saya boleh minta lagi Bu, tolong ibu simpulkan atau ceritakan kembali mulai dari persiapan tadi, kemudian tujuan pembelajarannya, apa-apa yang sudah dipersiapkan, kemudian area apa yang mau dikembangkan, kemudian strategi yang akan ibu gunakan itu apa, kemudian kekhawatiran yang ibu eh, khawatirkan, kemudian sampai ibu bisa mendapatkan solusinya. Ya, jadi nanti kan materi yang akan saya sampaikan tentang gempa bumi atau seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan di kelas 10E05. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan modul ajar untuk materi tersebut ya, dan langkah-langkahnya terdapat ini langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi Ibu di dalam modul ajar saya ya, mulai dari kegiatan pendahuluan inti sampai penutup ya, termasuk mempersiapkan tes kesiapan belajar atau diagnostik peserta didik di kelas saya biar nantinya saya bisa mengelompokkan ya peserta didik berdasarkan ini kebutuhannya ya, di audio, kinestetik maupun visual ya, begitu Ibu. Itu untuk tes diagnostiknya. Kemudian dalam prosesnya ya saya akan menerapkan diferensiasi proses, konten maupun produk juga. Dan nanti di kelas juga ada kegiatan diskusi ya, masing-masing kelompok untuk membuat poster dengan berbagai referensi, tidak hanya dari buku paket tapi bisa juga dari internet ya, maupun referensi lainnya. Dan dalam diskusi tersebut kekhawatiran saya masalah waktu ya Ibu, karena selama ini di pertemuan sebelumnya terkadang itu kalau diskusi itu siswa belum bisa memanajemen dengan baik ya, banyak molornya gitu, diskusi terus ya sampai waktu mau presentasi belum selesai diskusinya. Jadi saya akan membuat batasan waktu untuk diskusi, begitu Ibu, yang harus dijalankan oleh semua peserta didik. Nah, itu sudah saya sampaikan nantinya di kesepakatan kelas ya, di awal pembelajaran. Itu Ibu untuk dilaksanakan semua peserta didik. Itu, dan nantinya harapan saya peserta didik ya dapat menyimpulkan ya materi gempa bumi atau seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan melalui poster yang mereka buat menggunakan sarana Canva. Begitu Ibu. Luar biasa sekali Bu, apa Iya. yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir sudah terencana dengan baik. Nah, terakhir lagi Bu, satu lah kali lagi ya. Bagaimana sih perasaan Bu Mita setelah melakukan proses pra observasi hari ini? Ya, pastinya perasaan saya senang sekali ya bisa bertemu, diskusi dengan Ibu. Tentunya saya tambah pengalaman baru saya ya untuk kegiatan supervisi besok ya, dan tentunya saya kepengen untuk kedepannya untuk selalu menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, begitu Ibu, yang memperhatikan kebutuhan peserta didik ya. Jadi saya senang sekali ya pengalaman baru saya dapatkan hari ini bersama Ibu. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ya, Bu Amita sudah memberikan waktu untuk kami melakukan kegiatan pra observasi, kemudian sampai bertemu lagi pada hari Rabu iya. di kegiatan observasi kita. Iya, di kelas 10E05 ya Ibu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Tanpa suatu halangan apapun sehingga kalian bisa berangkat sekolah di pagi hari ini. Ya. Ada yang tidak berangkat? Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, ketua kelas atau yang mewakili silakan memimpin untuk berdoa. Ya, ketua kelas. Silakan. Kalau diperiksa kembali, barangkali di laci atau di bawah kursi kalian masih ada sampah yang tersisa, dibuang dulu ke tempat sampah ya di luar kelas. Ya. Baik, sudah bersih semua ya anak-anak? Sudah. Ibu aksen kehadiran kalian terlebih dahulu. Afifah Sari, hadir. Ahmad Farel, ya. Aldo, Hadir. nah semuanya sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan sebelum ke materi, saya ingin kalian bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya, apa saja yang harus kita lakukan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Ya, ayo untuk semuanya saja kesepakatan kita dalam kelas apa saja. Yang pertama, harus menjaga kebersihan kelas. ya, kita sama-sama menjaga kebersihan kelas, baik di saat proses pembelajaran, diskusi maupun presentasi, ya, maupun di luar pembelajaran. Kemudian yang kedua, Berangkat tepat waktu. gimana Amrul? Berangkat tepat waktu. Ya, berangkat tepat waktu. Jadi pada saat mata pelajaran geografi, ya kalian sudah harus di kelas. Saat diskusi kelompok juga harus ada di tempatnya, di kelasnya. Ya, kalau ada kemungkinan harus diuji. Yang ketiga, apalagi kesepakatan kelasnya, ya, aktif dalam diskusi kelompok dan juga presentasi. Ya, ini yang harus kita sepakati bersama. Ya, dan harus dijalankan oleh semua siswa di kelas 10.05. Itu ya, kesepakatan kelas kita. Semoga di kelancaran proses pembelajaran kalian dapat menjalankan kesepakatan kita dengan baik. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, di minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas tentang materi apa kemarin? Vulkanisme, ya, tentang gunung api di Indonesia maupun di dunia. Dan kalian kemarin sudah membuat tugas ya setinggi di dunia. Siapa yang ingin menjawab? Saya. Ya, Dinda, silakan berdiri. Wilayah Indonesia itu sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dari pertemuan 3 lempeng ini terimplikasi adanya sekitar 6 tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa yang kuat. Ya, cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk Dinda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kamu perhatikan ya. Jadi nanti melalui pembelajaran project based learning, kalian peserta didik dapat menyimpulkan perubahan bentuk muka bumi akibat seisme dan dampaknya terhadap kehidupan pada lapisan bumi. Serta nantinya kalian terampil ya dalam membuat laporan ilmiah tertulis tentang dampak perubahan muka bumi atau proses yang terjadi bagi kehidupan manusia
dengan alat bantu hasil projectnya kita nanti berupa poster yang dibuat menggunakan Canva. Ini perhatikan, gempa bumi itu sendiri apa sih? Ya, coba saya ingin ada yang membaca. Siapa? Tunjuk jari yang ingin membaca. Ayo. Getaran bumi secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau hidrogen dan dapat dirasakan sampai tinggi. Ya, jadi itulah gempa bumi. Getaran yang terjadi secara tiba-tiba, sumbernya dari dalam bumi, yaitu tenaga hidrogen atau pergeseran lapisan bumi. Duduk yang benar, posisi kalian, posisi yang nyaman. Ya, semuanya perhatikan, Bu Mita. Semuanya duduk. Dan konsentrasi. Ya, menghadap ke depan semua. Tangan di atas. Ya, di atas meja maksudnya. Di atas meja. Ya, boleh begini. Boleh gini. Silakan. Kemudian kalian pejamkan mata semuanya. Semuanya pejamkan mata. Tarik nafas. Kemudian lepaskan. Sudah dilepaskan? Ya. Kemudian tarik nafas lagi. Lepaskan lagi. Untuk hari ini, silakan emosi mana yang mewakili perasaan kalian? Enam. Yang mana? Dua. Enam. Coba salah satu. Gambarkan di bukunya masing-masing. Ya, perasaan kalian. Bagaimana gambarnya ini, Cah? Bagus. Ya. Ya, gambarnya memang bagus, tapi artinya senyum. Ya, tertawa. Berarti perasaan Heru senang. Nah, kenapa senang itu? Hari ini kenapa kamu senang? Tiap hari full senyum katanya. Ya, alhamdulillah. Ya, Heru, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Heru. Nah, sekarang untuk semuanya saja kita akan melakukan genggam jari. Ya, sebelumnya perhatikan, lakukan genggaman jari sesuai keadaan, emosi atau perasaan yang kalian alami. Ya, caranya genggam dengan lembut jari tangan sesuai jenis emosimu. Nikmati dan rileks selama 3 sampai 5 menit. Nah, ini perasaanmu bagaimana? Kalau kamu lagi stres, kamu bisa memegang ini jari. Kalau kamu lagi takut, kamu bisa memegang juga ini telunjukmu. Ya, dua telunjuk ini kalau lagi takut. Kalau kamu lagi marah, sama ya. Kalau kamu lagi sedih, pegang jari keempat dan kelima. Begitu juga kalau kamu lagi sudah berada pada kondisi menyesal. Semangat dalam menjalani hari kalian. Cukup? Buka mata kalian. Semuanya sudah melakukannya ya. Bagaimana perasaan kalian? Sudahkah merasa tenang? Lepaskan segala yang harus dilepaskan. Yang sedih, yang marah, yang takut, yang stres. Yaitu kalian nanti berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, kalian kemarin kan sudah melaksanakan tes diagnostik. Di mana tes diagnostik itu
menempatkan kalian pada minat dan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, dan kemarin sudah kita sepakati ada 6 kelompok. Ya, silakan kalian bentuk kelompok ya sesuai dengan kesepakatan kita di minggu sebelumnya. Ya, ingat gak kelompoknya kemarin siapa saja? Ingat ya. Kita untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan kalian menyimak terlebih dahulu video contoh proyek resume proses terjadinya gempa bumi tektonik, vulkanik, runtuhan dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, sesuai dengan lembar kerja yang akan saya bagikan. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2 maupun gambar. Ya, silakan. Jadi 6 kelompok bebas. Boleh membuat poster, boleh membuat video, ya, maupun dalam bentuk sketsa gambar. Silakan diskusi dimulai dari sekarang. Kita beri waktu 20 menit. Ya, ini untuk langkah kegiatannya. Silakan. Yang kelompok kerjasama. Ya, jadi sumber kalian itu tidak hanya dari modul, bisa dari buku paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan berusaha untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami berupa poster. Namun sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu dan bilang bahwa teman anggota kami 1 yaitu tidak berangkat bintang Ramadan. Nama saya Amr Hidayat, absen 4. Saya Nyawa Dasari, absen 20. Saya Faris Kaulia Batini, absen 33. Saya Jumara ini absen 28. Topik yang kami diskusikan ini mengenai gempa bumi Lombok yang akan Ada yang salah 1, ya, ada yang salah 2, terendah dapat 70. Ya. Alhamdulillah. Nah, ayo refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yo, siapa yang mau menjawab pertanyaan refleksi? Silakan. Siapa? Yang pertama, kegiatan pembelajaran apa yang sudah kalian laksanakan hari ini? Ayo silakan. Ayo. Di kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan hari ini yaitu belajar mengenai gempa bumi, jenis-jenisnya dan sebagainya. Ya, terus apa lagi? Tadi kamu sudah diskusi kelompok. Membuat apa? Oh ya, tadi juga sudah diskusi membuat poster tentang gempa bumi yang terjadi di Jawa Tengah. Dampaknya terhadap kehidupan itu bisa kalian lihat ya di monitor di ini Al-Quran surat Az-Zalzalah ya ayat 1 sampai 2. Az-Zalzalah ayat ya ayat 1. Apa? Ya. Nah, yang artinya apabila bumi digoncangkan, kemudian lanjut ke ayat yang kedua. Dan bumi Allah mengeluarkan beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amita, Bu Nadine. Perkenalkan, ini rekan sejawat saya Bu Amita Asya Dianti, SPG. Beliau mengajar
mau membantu saya untuk kelasnya saya supervisi pada hari Rabu kemarin ya Bu ya, tanggal 17. Dimana sebelum tanggal 17 itu kami juga melakukan kegiatan sebelumnya kegiatan praobservasi juga ya, dari Jumatnya Bu. Jadi Bu Anita, hari ini kita akan melakukan tahapan terakhir dari supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi. Saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan percakapan ya, santai saja untuk membahas apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Gimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah baik sekali ya, selamat bertemu dengan Bu Diana dan Bu Indarti. Ya. Dari percakapan tahapan observasi hari ini. Nah, apa tujuan yang Bu Anita harapkan dari pertemuan hari ini? Ya, jadi tujuan yang saya harapkan hari ini nantinya saya mendapat masukan ya dari Ibu berdasarkan observasi kemarin, supervisi kemarin di kelas terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, berdiferensiasi dengan materi gempa bumi atau seisme dampaknya terhadap kehidupan, sehingga nantinya apabila ada kekurangan saya bisa melakukan perbaikan ya untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Berarti harapan kita sama. Kita mau membahas atau merefleksi yang kemarin kita lakukan di observasi supaya bisa melakukan perbaikan. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar di kelas kemarin observasi? Ya, saya sangat lega ya karena sudah berjalan apa yang sudah saya rencanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengaplikasikan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran, ya begitu Ibu. Jadi yang sebelumnya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemarin itu sudah mulai mencoba pembelajaran tersebut di kelas saya sesuai dengan kurikulum kita. Jadi perasaan Bu Anita senang, ya. Jadi sebelumnya itu baru mendengar pembelajaran diferensiasi itu apa, dan Bu Anita sudah bisa mempraktekkan. Betul sekali. Nah, mari kita refleksikan Bu kegiatan Ibu kemarin. Apa sih rencana yang telah Ibu sampaikan saat praobservasi kemarin? Apakah sudah tercapai dengan baik? Ya, kalau menurut saya secara umum saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan pada modul ajar yang saya buat. Sudah sesuai dengan modul ajar langkah-langkahnya ya dari pendahuluan, inti dan juga bentuk. Jadi menurut Ibu sudah tercapai ya, Ya. sesuai dengan modul ajar yang kemarin sudah dirancang. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang kemarin, apakah anak-anak itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Ya, dapat, anak dapat ya, peserta didik dapat mencapai tujuan yang saya harapkan ya dalam pembelajaran materi gempa bumi ini ya, yaitu kemarin bahwa tujuan pembelajaran saya di materi gempa bumi atau seisme nantinya peserta didik dapat menyimpulkan ya, berbagai peristiwa gempa bumi dan dampaknya terhadap kehidupan melalui alat bantu berupa hasil produk berupa poster yang dibuat menggunakan sarana kanva dengan benar kritis, kreatif, dan juga kerjasama atau royal dalam diskusi. Tujuannya adalah bisa mencapai keberhasilan ya Bu ya. Iya, bisa. Ukuran keberhasilan dari tujuan yang tadi, dari tujuan yaitu anak dapat menyimpulkan tentang seisme. Iya. Ukuran keberhasilannya apa? Ya, ukuran
keberhasilannya ya dalam diskusi, ya dalam diskusi anak kan sudah aktif ya mengerjakan, membahas bersama dari lembar kerja yang sudah disediakan, sudah dapat membuat poster yang sesuai dengan langkah-langkahnya itu, dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas, dan lain juga aktif menanggapi. Kemudian saat mengerjakan kuis, ya alhamdulillah dapat hasil yang memuaskan juga ya di akhir pembelajaran. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya Bu. Ada tujuan pembelajaran yang lain tidak sesuai dengan area pengenalan yang kemarin. Kan sepertinya ketika kemarin Ibu jelaskan saat praobservasi ada mengintegrasikan pembelajaran itu ya, diferensiasi dan KSP. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai? Ya, menurut saya tujuan itu juga tercapai ya, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional di dalam kelas. Nah, dari praktik yang sudah Ibu lakukan di kelas 10 5 ya Bu, Iya. kemarin itu, nah, pastinya Ibu bisa menilai atau membuat refleksi. Itu apa sih yang menjadi kelebihan atau yang Ibu rasa itu sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, karena sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam prosesnya, kontennya, dan juga produknya, ya itu merupakan suatu kelebihan ya, salah satunya. Kemudian anak aktif dalam diskusi kelompok dan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dapat melakukan presentasi juga sesuai yang kita harapkan, aktif ya antar kelompok. Kemudian hasil posternya juga bagus untuk media pembelajaran. Jadi kelebihan yang Ibu rasa sudah baik itu dari pembelajaran diferensiasi tadi sudah tercapai ya. Kemudian anak juga bisa berkelompok, ya, waktunya juga cukup, ya, dan anak bisa menghasilkan produk sesuai dengan instrumen ya. Nah, jika tadi tentang kelebihan, nah sekarang adakah kelemahan atau yang dirasakan kurang ketika praktek kemarin itu? Ya, dalam satu kelas itu kan ada 6 kelompok ya, sebagian besar kelompok, ya 4 kelompok itu selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, diskusi sudah kemudian selesai. Tapi ada satu kelompok yang memang dalam diskusinya itu waktunya molor ya sampai 25 menit gitu. Seharusnya kan sama begitu ya untuk penyelesaiannya gitu. Itu pasti selalu ada kan setiap pembelajaran diskusi gitu, pasti ada satu dua kelompok yang telat gitu, sehingga kan nanti mempengaruhi waktu untuk presentasinya juga. Jadi kelemahannya untuk dia kurang dalam manajemen waktu Ya. beberapa kelompok ya. Nah, cukup itu atau ada kelemahan yang lain? Saya rasa itu ya. Dan mungkin 6 kelompok itu sebagian besar aktif dulu, cuma ya memang ada satu dua yang apa memang dalam pertanyaannya kurang dalam menanggapi teman-teman kelompok lainnya. Tapi tetap saya lanjutkan semangatnya ya untuk mau berkomentar, menanggapi. Pada akhirnya seperti itu, semangat, dan akhirnya ya mau anaknya ya dalam kelompok tersebut. Awalnya kan ada yang seperti itu. Selanjutnya dari kelemahan itu tadi ya, tidak lanjut apa yang bisa
perbaikannya. Ya, jadi lebih ke manajemen waktu, kesepakatan kelas tetap harus dijalankan ya ke depannya biar anak-anak itu melaksanakan apa yang telah disepakati, termasuk diskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan kan juga termasuk kesepakatan kelas ya, jadi lebih mempertegas hal tersebut ya, itu aja sih. Dari keinginan itu tadi ya, tentang kesepakatan kelas, kemudian perbaikan yang mau dilakukan, kira-kira kapan itu mau memulainya, melakukan perbaikan itu? Ya segera di pembelajaran selanjutnya gitu ya, karena minggu depan kan sudah mulai asesmen akhir tahun ya, di pembelajaran berikutnya. Siapa nih pihak yang bisa membantu? Ya tentunya serta didik itu sendiri ya, kita sepakat untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin sesuai kesepakatan kelas. Jadi saya dan siswa kerjasama. Nah, yang terakhir, masih adakah apa ya hal yang mengganjal ya? Ya saya rasa tidak, semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai yang diharapkan. Ya tidak begitu ada masalah yang harus kita bahas ya. Secara umum sudah cukup ya terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta Bu Amita memberikan umpan balik kepada saya selaku coach di sini. Selama kegiatan praobservasi, kegiatan observasi, hingga sekarang kegiatan pasca observasi, saya minta Bu Amita memberikan umpan balik kepada saya. Kegiatan kita saat coaching hari ini bagaimana yang dirasakan dan menurut dengan bagaimana. Ya, semoga apa yang sudah kita laksanakan ya, saya pembelajaran di kelas, ibu juga melakukan kegiatan supervisi itu bermanfaat ya bagi semuanya, baik bagi saya sendiri, siswa dan juga ibu ya, bisa lebih apa ya Bu ya, lebih meningkatkan ini ya Pembelajaran ya, menjadi lebih baik lagi ya, ya. untuk pembelajaran kalau untuk saya pembelajaran lebih baik lagi ya, dan juga itu juga kedepannya pembelajarannya di kelas ya, profesionalisme kita sebagai guru ya bisa meningkat ya, kedepannya lebih baik lagi untuk siswanya juga. Baik, terima kasih Bu Amita sudah membantu saya